Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-58. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo membeberkan bahwa Jiang Ajian adalah pangeran ketiga Gretian yang agung. Luzo menggelengkan kepalanya dan mengatakan nama Jiang Ajian hanya dimaksudkan untuk menyembunyikan identitasnya sendiri. Siapa yang mengira bahwa orang yang tidak terkendali dan bebas seperti itu adalah pangeran ketiga dari Gretian yang agung. Keheningan mematikan menyelimuti aula besar Evil Sky Pavilion. Jiang Ajian tidak bisa mengatakan apapun ketika identitas aslinya telah diketahui. Ming Xin bergumam dalam hati, bagaimana mungkin pria pemalu, fasih, dan eksentrik menjadi pangeran ketiga Gretian? Tidak ada tentang dia yang menyerupai seseorang dari istana. Yuan juga bergumam, apakah masternya telah pikun mengira Jiang Ajian adalah pangeran ketiga? Para murid memiliki pemikiran berbeda yang mengalir di benak mereka. Secara alami, tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan pikiran mereka. Kultivator wanita mukanya memerah karena malu. Tidak diketahui alasannya, hingga Panzong menanyakannya. Namun kultivator wanita tidak menjawabnya. Jiang Ajian tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, mengatakan bahwa Luzo bercanda. Bagaimana bisa dirinya menjadi pangeran ketiga? Luzo tidak menyangka Jiang Ajian akan tidak mengakuinya. Dia berkata dengan tenang. Muridnya yang tidak tahu malu Ye Tianxin menghabiskan 5 tahun untuk menggali arsip istana. Dan kesimpulan yang dia dapatkan adalah bahwa Jitiando atau dirinya lah yang berada di balik insiden desa Fish Dragon. Namun, seseorang kultivator nakal seperti Jiang Ajian berhasil menemukan kebenaran. Bagaimana Jiang Ajian melakukannya? Jiang Ajian menimpali. Bukankah ia sudah mengatakannya? Ia memiliki teman di istana. Hua Wudao yang baru saja memasuki aula besar bertanya, teman macam apa yang memiliki akses ke informasi rahasia seperti itu? Tentu saja Hua Wudao mempertanyakan itu, karena memang benar. Hanya orang yang memiliki kuasalah yang mampu meraih informasi kekaisaran yang sangat rahasia. Mendengar pertanyaan itu, membuat Jiang Ajian terdiam tidak bisa mengatakan apapun. Yang kemudian, Hua Wudao memberikan salam hormatnya kepada Jiang Ajian. Jiang Ajian berkata dengan sungguh-sungguh, Hua Wudao boleh membuang formalitas. Jiang Ajian bersikap layaknya seorang pangeran, karena kebiasaannya. Luzo yang melihat tindakan Hua Wudao menyapa Jiang Ajian dengan sopan bergumam. Bagaimanapun, Hua Wudao berasal dari Sekte Yun. Dia tidak pernah bisa membuang etika yang berbelit-belit dan rumit. Melihat ini, siapa yang tahu apakah itu kekuatan, kebiasaan, atau kelicikan? Di sisi Jiang Ajian, ia sepertinya menyadari kesalahannya. Dia menutup mulutnya dengan tangan. Dia mengatakan dengan tergesa-gesa bahwa itu hanyalah kesalahpahaman. Benar-benar salah paham. Semuanya telah salah. Dia menghela nafas. Hua Wudao menegakkan dirinya dengan hormat. Luzo menganggukkan kepalanya mengatakan dengan dingin. Ia memiliki banyak waktu. Ia tidak khawatir Jiang Ajian tidak akan mengakuinya. Jiang Ajian mengatakan dengan menghela nafas dalamnya. Ia bersusah payah mengirim informasi ke Evil Sky Pavilion. Ia sangat terganggu dengan perlakuan yang ia terima. Ming Xin menyela untuk Jiang Ajian menghentikan omong kosongnya. Karena Jiang Ajian seorang pangeran, rintangan Evil Sky Pavilion juga menjadi penghalangnya, bukan? Jiang Ajian telah menggunakan Evil Sky Pavilion. Siapa yang akan cukup berani untuk melakukan ini? Bahkan Yu Zhenghai, sekte master dari Sekte Nether, tidak berani menggunakan Evil Sky Pavilion ketika dia mencoba untuk memperluas wilayahnya meskipun dia bisa melakukannya. Jiang Ajian buru-buru melambaikan tangannya dan sepertinya tidak ingin menutupi lagi identitasnya. Ia seolah mengakuinya mengatakan,
bahwa ia memberitahu Luzo sebelumnya bahwa dia membenci skema dan penipuan di istana. Itu sebabnya ia meninggalkan istana dan semua omong kosong dan perselisihan di sana. Tidak peduli seberapa banyak rintangan yang Luzo singkirkan, ia tidak bisa kembali menjadi pangeran. Hua Wudao menyela menanyakan, mengapa Jiang Ajian mempertahankan hubungan dengan istana jika memang tidak menjadi pangeran? Jiang Ajian menghela nafas lagi saat mendengar pertanyaan Hua Wudao. Ia melangkah menuju kursi yang disediakan sembari mengatakan, meskipun dirinya adalah seorang pangeran, ia memiliki beberapa teman baik. Mereka bisa menertawakan dirinya jika mereka mau. Tetapi ia mengagumi kehidupan orang-orang biasa. Namun, sulit untuknya hanya peduli pada diri sendiri di bawah langit Gretian. Ia tidak punya pilihan selain mengambil nama samaran Jiang Ajian dan menjadi kultivator nakal yang bebas dan tidak terkekang. Hua Wudao mengatakan dengan hormat bahwa 3 Sword Freak memiliki basis kultivasi yang dalam, yaitu di alam Nascent Divinity Tribulation. Sangat mengesankan bagi Yang Mulia Jiang Ajian untuk mencapai ini sebagai seorang kultivator yang nakal. Jiang Ajian memangku tangannya menimpali bahwa itu hanyalah reputasi palsu. Tiba-tiba, Luzo mengatakan bahwa pidato Jiang Ajian sangat bagus. Jika Jiang Ajian tidak tertarik dengan ini, mengapa mengkhianati saudaranya sendiri? Jiang Ajian terkejut. Luzo melanjutkan, dalang dibalik insiden desa Face Dragon adalah pangeran kedua. Jiang Ajian tidak hanya tidak membela saudaranya, tetapi bahkan menikamnya dari belakang. Siapa yang akan percaya bahwa Jiang Ajian tidak memiliki kepentingan pribadi dalam hal ini? Mata semua orang tertuju pada Jiang Ajian pada saat ini. Situasi saat ini menyerupai pengadilan, di mana seorang penjahat sedang diinterogasi. Dia, Jiang Ajian, adalah karakter utama dari sidang ini. Jiang Ajian menghela nafas mencoba untuk menjelaskan bahwa orang yang paling berubah-ubah di bawah langit adalah para pangeran. Di dalam tembok istana, selain protokol dan aturan, tidak ada hal lain yang penting selain kekuasaan dan status. Tidak ada tempat untuk hubungan keluarga. Luzo membelai janggutnya meminta untuk kembali ke topik dan menanyakan, tahukah Jiang Ajian mengapa ia menyelidiki insiden desa Face Dragon? Jiang Ajian bertanya balik dengan bingung. Bukankah itu untuk murid ke-6 Luzo? Luzo menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa bukan hanya itu saja. Luzo kemudian melanjutkan dengan pertanyaan, apakah Jiang Ajian mengenal Ding Fanqiu? Hua Wudao sedikit mengernyit saat mendengar nama Ding Fanqiu. Dia menyela mengatakan bahwa Ding Fanqiu adalah anggota sekte Yun miliknya. Mendengar bahwa Hua Wudao mengatakan tentang sekte Yun miliknya, membuat Ming Xin menoleh dan menatap Hua Wudao dengan sinis yang kemudian Ming Xin membalas. Untuk penatua Hua Wudao, harap perhatikan posisi dan sikapnya saat ini. Ding Fanqiu menyamar sebagai masternya dan melakukan kejahatan kemanapun dia pergi, dan mencemarkan nama baik Master dan Evil Sky Pavilion. Menurut aturan, Ding Fanqiu harusnya dipisahkan menjadi 8 bagian dan dibuang ke belakang gunung untuk memberi makan binatang buas. Wajah tua Hua Wudao memerah. Ketika dia datang ke Evil Sky Pavilion, dia sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tetua sekte Yun. Jiang Ajian mencoba untuk mencairkan suasana, bahwa ia pernah mendengar tentang dia. Luzo dengan menggelap mengatakan bahwa menurut Ding Fanqiu, semua keributan di desa Face Dragon, Sungai Measuring Heaven adalah menemukan tulang khusus. Jiang Ajian menggaruk kepalanya mencoba mengkonfirmasinya. Apakah memang begitu? Mata mendung Luzo menatap Jiang Ajian dengan tajam mengatakan, apakah menurut Jiang Ajian, ia mudah untuk ditipu? Jiang Ajian merasa tidak nyaman dengan ini, dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Akhirnya dia menimpali. Karena Luzo sudah tahu tentang ini, mengapa Luzo harus bertanya? Ini sama baiknya dengan sebuah pengakuan. Luzo menanyakan istana telah memancing mayat di Sungai Measuring Heaven selama 1 dekade. Menurut Jiang Ajian, apakah istana mendapatkan sesuatu? Jiang Ajian tanpa menunda mengatakan tidak. Luzo masih mencoba mengurai informasi. Tulang spesial seperti apa yang dicari? Jiang Ajian melihat sekeliling dirinya. Dia sepertinya memperhatikan banyak pasang telinga di sini. Ia tidak bisa mengatakannya di depan banyak orang. Namun Luzo tidak mempermasalahkan ini sama sekali.
Menurutnya, Jiang Ajian harus mengerti bahwa pada titik ini, tidak ada artinya menyembunyikan hal-hal yang berkaitan dengan itu darinya. Jiang Ajian masih terduduk di kursinya sembari menunduk. Pada saat ini, sikap sembrononya tampaknya telah menghilang ketika dia mengatakan bahwa ia tidak perlu berbohong kepada Lu Zhou. Sejujurnya, dia pikir banyak dari mereka yang lupa bahwa dirinya adalah pangeran dari istana sejak ia meninggalkan istana bertahun-tahun yang lalu. Tidak banyak temannya yang tersisa di istana juga. Dalam beberapa tahun terakhir, mungkin tidak akan ada pangeran ketiga di dunia ini. Saat menyelidiki insiden di Sungai Measuring Heaven, dua orangnya telah binasa. Secara alami, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun karena kurangnya keterampilan mereka. Aula besar itu sunyi sekarang. Jiang Ajian melanjutkan bahwa saudaranya pria yang kejam. Dia tidak layak menjadi penguasa bangsa ini. Lu Zhou tanpa menunda mengatakan bahwa ia percaya pada Jiang Ajian. Jiang Ajian mendengarnya sedikit lega dan berterima kasih. Lu Zhou bertanya dengan tenang, apakah menurutnya, mungkinkah tulang itu adalah tulang dari suku Bai? Jiang Ajian menggelengkan kepalanya yang kemudian mengatakan, ada desas-desus di istana bahwa tulang-tulang suku Bai dapat membantu seseorang mengatasi batas hidupnya. Jika itu masalahnya, apa gunanya memancing tulang di sungai selama 10 tahun terakhir? Tidak ada yang berhasil menemukan dugaan harta karun itu setelah menyelamatkan tulang-tulang orang Bai dari dasar sungai selama 1 dekade. Oleh karena itu, tujuan dari operasi ini mungkin telah bergeser ke sesuatu yang lain selain tulang-tulang Bai selama 10 tahun terakhir. Jiang Ajian melanjutkan, ia sudah mengatakan apa yang harus ia katakan. Ia akan jujur dan mengetahui bahwa ia memiliki kepentingan dalam hal ini. Tidak apa-apa jika Lu Zhou tidak memberi dirinya pedang yang bagus. Lu Zhou menggelengkan kepalanya mengatakan, setelah ia katakan bahwa ia membenci pria picik yang tidak menepati janjinya. Karena ia sudah menjanjikan Jiang Ajian pedang, ia pasti akan memenuhi janjinya. Setelah dia selesai berbicara, Lu Zhou mengangkat tangannya dan melambaikannya perlahan. Sebuah benda berwarna emas muncul dan melayang menuju Jiang Ajian. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada benda berwarna emas itu. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya harta apa yang telah diberikan oleh Master Pavilion kepada Jiang Ajian. Benda emas itu jatuh ke tangan Jiang Ajian. Itu tidak terlihat seperti pedang. Itu lebih seperti perisai kecil. Namun mata Jiang Ajian melebar karena terkejut saat dia berseru dengan penuh semangat. Sebuah token kekaisaran. Lu Zhou mengatakan dengan tenang. Tepat seperti yang Jiang Ajian pikirkan. Pedang bagus yang ia berikan pada Jiang Ajian adalah token kekaisaran itu. Tentu yang lain bingung dengan apa yang dikatakan oleh Lu Zhou. Jiang Ajian sepertinya juga tidak tahu maksudnya menggaruk kepalanya mengatakan, jika Lu Zhou memberikan ini kepada seseorang di istana, itu akan sangat berguna. Tapi bukankah itu akan sia-sia jika Lu Zhou memberikan itu kepadanya? Dirinya seorang pria yang sangat membutuhkan. Ia tidak memiliki keberanian untuk memerintah orang-orang di sekitar. Lu Zhou mengelus jenggotnya menimpali. Item ini memang merupakan sebuah token kekaisaran. Namun itu juga kunci gudang kekaisaran. Jika tidak, menurut Jiang Ajian mengapa keluarga kekaisaran mencarinya jauh-jauh? Jiang Ajian terkejut dengan kata-kata Lu Zhou. Dia bukan satu-satunya. Tidak satu pun dari yang lain tahu akan ada kegunaan lain dari token kekaisaran. Jiang Ajian mencoba untuk membelah token tersebut. Dan itu benar-benar dapat dibelah. Dan di dalamnya terdapat sebuah kunci. Jiang Ajian sedikit terkejut, yang kemudian menanyakan kepada Lu Zhou, apakah Lu Zhou mencoba menyakiti dirinya? Ia akan mendapat masalah hanya dengan memiliki barang berharga ini. Jika orang-orang di istana mengetahui bahwa ia memiliki ini, tidakkah mereka akan datang untuk memburunya? Lu Zhou dengan tenang menimpali bahwa Jiang Ajian adalah orang yang paling cocok untuk menyimpan token itu. Jiang Ajian adalah seorang pangeran, dan Jiang Ajian juga adalah orang yang mencintai pedang. Dan Jiang Ajian pula satu-satunya yang bisa mendekati gudang itu. Jangan terburu-buru menolaknya. Apa yang ia coba katakan adalah bahwa pedang bagus disimpan di dalam gudang. Nama pedangnya adalah Dragon Song. Suara Jiang Ajian sedikit gemetar. Sepertinya dia sulit mempercayai ini. Apakah ada pedang itu di sana?
Hua Wudao berkata dengan terkejut. Dragon Song adalah senjata kelas surga yang terkenal di seluruh dunia ratusan tahun yang lalu. Ketajamannya tidak tertandingi. Banyak orang di dunia kultivasi telah mencarinya sebelum menghilang. Ia tidak berharap itu ada di sana. Yuan Er bertanya dengan rasa ingin tahu pada Hua Wudao. Apakah pedang itu memang sehebat itu? Hua Wudao menjawab dengan membayangkan bahwa tentu saja itu dianggap sebagai senjata dewa, bahkan di antara senjata kelas surga lainnya. Senjata tingkat surga biasanya perlu mengakui pemiliknya untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Dragon Song berbeda. Pemilik senjata tidak pernah ditemukan. Tidak satu pun dari mantan penggunanya yang diakui sebagai pemiliknya. Semua orang tampak terkejut. Dengan kata lain, Dragon Song tidak pernah sekalipun melepaskan kekuatan penuhnya. Yuan Er bertanya lagi dengan skeptis. Apakah Hua Wudao mengatakan bahwa senjata itu lebih tinggi dari tingkat surga? Hua Wudao menimpali bahwa tidak pernah ada senjata yang lebih tinggi dari tingkat surga. Ia hanya bisa mengatakan itu lebih unggul dari senjata tingkat surga biasa. Yuan Er tidak bisa menahan diri ketika dia mendengar ini. Dia dengan cepat menoleh ke arah Lu Zhou dan berteriak. Untuk masternya tidak memberikan senjata itu kepada Jiang Ajian. Itu terlalu baik untuknya. Jiang Ajian buru-buru memasukkan token kekaisaran ke dalam sakunya. Dia berkata tanpa malu-malu. Ia sangat menyukai hadiah ini. Ia meminta untuk Lu Zhou jangan khawatir. Ia akan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia sangat puas dengan barang ini. Perjalanan ini benar-benar berharga baginya. Dia melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu masuk sambil terus mengatakan pada semua orang. Ia memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi ia akan pergi dahulu. Yang kemudian mengucapkan selamat tinggal. Jiang Ajian juga meminta untuk Yuan Er berhenti menatapnya dengan mata besarnya. Tapi tiba-tiba suara Lu Zhou menghentikan Jiang Ajian. Jiang Ajian sepertinya salah paham. Ia meminta untuk Lu Zhou tidak perlu mengantarnya pergi. Ia tahu jalan untuk kembali. Jiang Ajian terus memegang token kekaisaran saat dia berjalan mundur. Dia khawatir Yuan Er akan mengejarnya. Lu Zhou dengan acuh tak acuh mengatakan untuk menyampaikan pesannya. Jiang Ajian berhenti dan bertanya, pesan apakah itu? Lu Zhou mengatakan, Wei Zhouyan adalah pelaku utama pertempuran di Sungai Measuring Heaven. Ia harap dia menyerah dan mengakui kesalahannya. Kata-kata Lu Zhou terdengar dingin. Kata-katanya membuat aula besar menjadi sunyi. Jika sebuah jarum jatuh ke tanah sekarang, semua orang akan dapat mendengarnya dengan keras dan jelas. Jiang Ajian terbata-bata menimpali. Apakah Lu Zhou bercanda? Wei Zhouyan memimpin pasukan besar, dan dia adalah perwira penting negara. Menuntut agar dia mengakui kesalahannya dan menyebabkan pergolakan. Selain itu, dia memiliki basis kultivasi yang mendalam. Rumor mengatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan Fan Xiuwen, pemimpin kesatria hitam. Dia juga memiliki banyak antek di sana. Ia pikir lebih mudah untuk naik ke surga daripada membuatnya mengakui kejahatannya. Lu Zhou masih duduk di singgasananya mengatakan, begitu seorang pria telah naik ke posisi tertentu, dia tidak akan mengakui kesalahannya, bahkan jika dia telah melakukan kesalahan. Ia memahami sentimen ini. Namun, hanya karena ia memahaminya, bukan berarti ia menyukainya. Jiang Ajian menanyakan apakah Lu Zhou tidak takut menyinggung pangeran kedua? Bukankah akan merugikan jika Gunung Golden Jinting memiliki begitu banyak musuh? Ia tahu Evil Sky Pavilion memiliki kekuatan yang mengejutkan, tapi tanah di bawah langit adalah milik kekaisaran. Tidak mungkin bagi keluarga kekaisaran untuk tidak memiliki taktik sendiri untuk mempertahankan stabilitas di dunia kultivasi selama bertahun-tahun. Lu Zhou menggelengkan kepalanya mengatakan, Jiang Ajian salah. Wei Zhouyan akan binasa cepat atau lambat. Ini hanya masalah memilih bagaimana dia binasa. Jiang Ajian mengelus dagunya dan mempertimbangkannya sejenak. Yang kemudian ia mengatakan akan mengirim utusan. Setelah itu, Lu Zhou meminta untuk seseorang mengantarkan Jiang Ajian pergi. Jiang Ajian berkata sebelum benar-benar meninggalkan ruangan. Sebelum ia pergi, ia ingin tahu bagaimana Lu Zhou melihat tindakannya. Ia tidak berpikir kemampuannya untuk mendapatkan informasi cukup untuk membiarkannya pergi. Lu Zhou melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia tidak berkenan untuk membalas Jiang Ajian. Dia hanya memberi syarat kepada kultivator wanita Moon Palace
untuk mengirim tamunya pergi. Jiang Ajian tidak bertahan ketika dia melihat Lu Zhou mengabaikan pertanyaannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum dia berbalik untuk pergi. Ia pikir Lu Zhou sudah berada di istana sebelum ini. Jika tidak, Lu Zhou tidak akan memiliki token kekaisaran. Dia tertawa yang kemudian meminta untuk melupakan. Ini tidak penting. Yang kemudian Jiang Ajian pergi meninggalkan Evil Sky Pavilion. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-58. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Cana!